Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala Allah fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وفي حديث تركت فيكم أمرين كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وصحبه وسلم وبعد أخص بذكره أخينا وشيخنا الأستاذ الحاج كبري نور زين LCMA متعنا بطول حياته ونفعنا الله بعلومه في الدارين, dan para guru-guru yang lain, para masyaikh, para sepuh, para pendengar juga penonton setia daripada kajian online Yayasan Masjid Al-Hidayah Borderland. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Kalimat pujian terindah untuk Rabbul Alamin. Syukur yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat sehat afiah, yang mudah-mudahan anugerah ini senantiasa Allah limpahkan dengan sempurna kepada kita, kepada orang-orang kita cintai, sehingga kita bisa menjalankan ibadah, bisa menjalankan ketaatan dengan sebaik-baiknya, dan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sebaik-baik iman dan ketakwaan. Amin Allahumma amin. Ya Rabbal alamin. Salawat dan salam tercurah terlimpah senantiasa kepada Imamud Dunya wal Akhirah, penuntun kita, pemberi syafaat, penjamin keselamatan dunia akhirah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua kelak dikumpulkan bersamanya. Amin Allahumma amin. Saudaraku sekalian rahmati Allah, di sore hari ini tema kajian kita adalah kedudukan atau fungsi as-sunnah, ay al-hadith, terhadap Al-Quranul Karim. Bagaimana dan di mana posisi sunnah atau hadith di dalam Al-Quran. Al-hadith atau as-sunnah, atau kita sering biasa bahasakan sehari-hari adalah hadith atau ucapan Nabi, adalah penafsiran terhadap ajaran Al-Quran. Hadis atau as-sunnah merupakan implementasi realistis ideal di dalam agama kita, yakni Islam. Maka kepribadian seorang bernama Habibina Muhammad bin Abdullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan bukti nyata, atau dalam bahasa lain pengejawantahan Al-Quran di dalam sebuah ajaran Islam itu sendiri. Maka sebagaimana hal ini pernah disampaikan atau dijawab oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, di mana tatkala beliau ditanya oleh sahabat bagaimana keadaan, bagaimana budi pekerti, bagaimana keseharian dan kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, beliau menjawab, kana khuluquhul Quran. Beliau hidup, beliau kesehariannya, dan beliau menjalankan setiap langkahnya dengan berbudi pekerti sebagaimana Al-Quran. Bahasanya kalau kita mengistilahkan bahasa sekarang, Al-Quran adalah Rasulullah. Maka Al-Quran yang berjalan yaitu Nabi. Maka ketika bertanya bagaimana Nabi dan akhlaknya Nabi, bagaimana budi pekerti Nabi, bagaimana perilaku Nabi, bagaimana adab Rasulullah SAW, maka jawabannya adalah Al-Quranul Karim, itulah beliau. Maka sahabat bersepakat di dalam menetapkan wajib al-ittiba', mengikuti terhadap al-hadith atau as-sunnah, baik tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hayatih, di dalam hidupnya, ataupun wa ba'dahu, sesudahnya. Sehingga al-hadis atau as-sunnah menjadi pedoman hidup atau sumber hukum setelah Al-Quranul Karim.
dan sama sekali tidak boleh kita semuanya mengingkari daripada kedudukan as-sunnah atau al-hadis tersebut terhadap Al-Quran. Di dalam suratul Hasyr di ayat ke-7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kalian semua atau kepadamu, maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Maka begitu penting kedudukan al-hadis atau sunnah-sunnah yang sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penghargaan khusus dan istimewa kepada para periwayat atau orang-orang yang mengajarkan hadis, di mana di dalam riwayat At-Tabrani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, "Ya Rabb, rahmatilah khalifahku." Maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah khalifah yang engkau sebutkan?" Maka jawaban Rasulullah SAW, yaitu orang-orang yang meriwayatkan hadis yang bersumber dariku dan mengajarkannya kepada kullun nas, seluruh manusia setelah kehidupanku. Maka kedudukan hadis atau as-sunnah terhadap Al-Quranul Karim, yang pertama sebagai fungsi menetapkan dan menguatkan Al-Quran, sehingga akan didapati hukum yang dimana memiliki dua sumber sekaligus, yaitu dalil yang terdapat di dalam Al-Quran secara utuh dan dalil penguat yang terdapat di dalam As-Sunnah, yakni hadis yang bersumber dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian As-Sunnah atau Al-Hadis memberikan kita secara rinci atau menjelaskan penafsiran tentang ayat-ayat Al-Quran yang bersifat mujmal atau umum lah, ya, bahasa kita umum, atau memberikan taqyid, syarat terhadap hal-hal yang sifatnya mutlak di dalam Al-Quran, atau bisa memberikan takhsis, pengkhususan terhadap ayat Al-Quran yang am, yang umum. Ada di dalam surah An-Nahl, di mana Allah Subhanahu wa taala pun berfirman menegaskan bahwa Al-Quran diturunkan kepadamu agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang diturunkan kepada mereka dan mereka memikirkannya. Maka yang didapati penjelasan tentang tata cara salat, kemudian membayar zakat, ibadah haji dan sebagainya dalam hadis-hadis sallallahu alaihi wasallam secara rinci. Seperti contoh di dalam surah Al-Baqarah, di dalam Al-Quran dicontohkan bahwa al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu berada di bulan-bulan yang dimaklumi, bulan-bulan yang ditentukan. Faman faradha fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuq wala jidala fil hajj. Bahwa ketika seseorang di dalam melaksanakan, menunaikan, mengerjakan daripada haji, ketika dia tidak melakukan yang tersebut di dalam ayat ini, maka dia mendapatkan kesempurnaan di dalam hajinya tersebut. Maka semua itu diperjelas secara rinci dan disempurnakan melalui as-sunnah atau al-hadis sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kemudian al-hadis juga as-sunnah menetapkan hukum yang tidak didapati di dalam Al-Quran. Maka hadis atau as-sunnah yang termaktub, yang termaksud di dalam kajian sore hari ini adalah sunnah yang bersifat universal, yaitu dalam bahasa lain syumuliyah, mencakup seluruh lapangan kehidupan manusia beserta dimensinya, yaitu ruh, hati, akal dan jasadnya, serta di dalam dimensi waktu, dahulu, kini atau yang akan datang. Maka Al-Quran dan sunnah beriringan, saling menyempurnakan. Maka hadis menjadi petunjuk hubungan vertikal antara Allah Subhanahu wa taala dan begitu juga hubungan horizontal antara manusia dan alam semesta atau seisinya. Kemudian berimbang antara kebutuhan ruh dan tubuh.
antara akal dan hati, antara dunia dan akhirat, antara teori dan praktek, antara nyata dan gaib, antara kebebasan dan juga tanggung jawab, individu ataupun bermasyarakat, mengikuti ataupun berkreasi. Kemudian hadis juga menjadikan seseorang itu faham bagaimana dia akan memahami Al-Quran secara utuh. Saudara sekalian rahmati Allah, ulama menyebut sunnah adalah referensi pertama yang kemudian kita ambil al-hadis as-sunnah menjadi referensi kedua. Maka al-hadis atau as-sunnah merupakan sumber petunjuk yang akan terpelihara, petunjuk yang akan terus mengalir ke dalam lapangan syariah, hukum, fikih, dakwah, pendidikan yang melandasi seluruh sektor kehidupan manusia. Maka orang yang belajar hadis merupakan bahagian daripada kewajiban yang tak terpisahkan. Ketika dia belajar Al-Quran, maka tentu ada anjuran untuk kita senantiasa menyempurnakan ilmu-ilmu yang lain, yakni diantaranya adalah ulumul hadis, yaitu ilmu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, beliau pernah bersumpah dengan dirinya sendiri, dengan umurku, ilmu hadis ini termasuk bahagian daripada amaduddin, tiang agama, yang paling kokoh dan keyakinan yang paling teguh. Tidak digemari untuk menyiarkannya selain orang-orang yang jujur lagi bertakwa. Maka Imam Syafi'i mendefinisikan orang-orang yang memiliki ketakwaan, orang-orang yang memiliki kejujuran yang tinggi, maka tentu dia akan menggemari daripada mempelajari ilmu hadis atau ilmu as-sunnah. Hadis atau sunnah adalah sesuatu yang disandarkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik secara perkataan maupun takrir perbuatan ataupun takrir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Daripada hadis atau as-sunnah yaitu takrir. Takrir itu pernyataan diamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam bahasa kita yang lain adalah sikap. Sikap baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat melihat sesuatu perkara yang dilakukan oleh ashabi Rasulullah, oleh sahabat baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kedudukan sunnah dalam Al-Quran, yang pertama ulama menyebut sebagai bayan at-takrir, yakni sesuatu yang dikuatkan untuk menegaskan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Satu contoh ada di dalam surah Al-A'raf. Mudah-mudahan tidak salah. Ayatnya sekitar 150 ke atas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tepatnya di juz 9. Di hampir pertengahan juz. Qul ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an alladhi lahu mulkus samawati wal ardh. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Yang dimana dalam Al-Hadis menegaskan surah Al-A'raf ini diriwayatkan daripada Imam Muslim, iman itu mempercayai Allah, mempercayai malaikatnya, mempercayai kitab-kitabnya Allah, mempercayai rasul-rasulnya Allah, hari akhir, dan beriman qadar yang baik ataupun yang buruk. Maka bayan at-takrir, yakni penjelasan di dalam bagaimana Rasul bersikap atau dalam diamnya Rasulullah SAW, dijelaskan juga di dalam ayat-ayat yang lain. Dan sangat banyak sekali, mungkin waktu yang sangat pendek kita sore hari ini, maka saya hanya bacakan saja ayatnya, kemudian nanti kita kupas sedikit saja. Di dalam surah Al-Maidah di ayat ke-6 atau
lembaran kedua dari surah Al-Maidah, juz ke-6, mudah-mudahan tidak salah, itu setelah lembar ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum arjulakum ila al-ka'bayn. Ila akhir al-ayah. Karena satu ayat yang panjang saya tidak bacakan sampai akhir. Allah memanggil orang yang beriman ketika kita mau mengerjakan salat, maka kita diajarkan, disyariatkan, kemudian diperintahkan untuk berwudu, membasuh muka, membasuh tangan sampai siku, menyapu kepala, dan seterusnya dan seterusnya. Maka ayat tersebut diperkuat hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, yang dimana kita diperintahkan oleh baginda Nabi SAW dan sebagian dalam sudah hadis, tidak diterima salatnya seseorang sampai kemudian seseorang itu berwudu. Artinya orang yang berhadas, orang yang batal, orang yang tidak suci, maka dia tidak sah salatnya. Bahkan begitu juga di ayat yang lain, di dalam surah An-Nisa juga diterangkan di mana seseorang boleh melakukan salat ketika dia sudah tersadar, artinya tidak dalam keadaan mimpi, ngelindur, ngigau atau tertidur bahkan. Kemudian yang kedua, al-hadis atau sunnah memiliki kedudukan juga menjadi bayan at-tafsir, yakni penjelasan apa yang di dalam Al-Quran belum jelas. Satu contoh, Al-Quran, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita salat. Tapi di dalam definisinya tidak diperjelas bagaimana salat itu atau berapa rakaat salat tersebut. Satu contoh di dalam suratul Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang melakukan rukuk. Maka ayat ini di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperjelas bagaimana cara salat itu di dalam hadis riwayat Bukhari, sebagaimana sering kita dengar ucapan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sallu ama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian, kerjakanlah salat sebagaimana engkau melihat cara aku melakukan salat tersebut. Kemudian as-sunnah, al-hadis sebagai bayan tasyri', yakni penjelasan yang di dalam Al-Quran hanya pokok-pokoknya saja. Maka al-hadis atau sunnah tersebut mewujudkannya. Nah, ini menurut Syekh Abbas Mutawalli Hamadah, beliau menyebut bayan tasyri' sebagai bayan zaid alal kitab al-karim, yaitu penjelasan sunnah Nabi SAW atau penjelasan hadis-hadis Nabi sebagai tambahan terhadap hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Satu contoh, zakat. Al-Quran yang hanya disebutkan zakat begitu saja. Maka di dalam hadis, di dalam sunnah diwujudkan, dijelaskan secara rinci zakat apa saja, zakat fitrah, zakat mal, zakat penghasilan, kemudian yang kita sebut sekarang zakat profesi dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana ukurannya juga disebutkan di dalam al-hadis, semuanya secara rinci dan lengkap. Maka kalau ditinjau secara syarak, as-sunnah atau al-hadis, kedudukannya atau fungsinya terhadap Al-Quran memiliki 3 kategori. Yang pertama, as-sunnah itu sebagai penjelas. As-sunnah atau hadis menyetujui dan mendukung apapun yang terdapat di dalam hukum Al-Quranul Karim. Maka di posisi yang ini, hukum itu bersumber dari 2 dalil, Al-Quran wa sunnah. Dalil yang menetapkan berasal dari Al-Quran dan juga dalil yang mendukung daripada as-sunnah. Contoh,
zakat, salat, puasa Ramadan, haji, serta larangan berbuat syirik kepada Allah, bersaksi palsu, durhaka kepada orang tua, membunuh jiwa tanpa hak, perintah dan larangan lainnya, semuanya ditetapkan oleh Al-Quran dan didukung oleh sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kalau ditinjau secara syarak, maka sunnah atau hadis merincikan apa yang terdapat di dalam Al-Quran, kemudian menafsirkan yang mujmal, yakni umum. Maka di posisi ini sudah saya terangkan di atas bahwa sunnah juga menjadi tafsir, sunnah menjadi taqyid, sunnah menjadi takhsis pada ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Sebab fungsi Al-Quran atau fungsi Al-Hadith kepada Al-Quran selaras dengan apa yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas wa nuzzila ilaihim." Bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan az-zikr, yakni Al-Quran, untuk memperjelas agar manusia semuanya memahami apa yang turun kepada mereka. Contoh seperti kalau kita berbicara kenapa tidak diterangkan oleh Al-Quran tentang jumlah rakaat, maka hadis memperjelas, hadis merinci, dan seterusnya. Yang ketiga, Al-Quran itu menjadi penetap hukum. As-Sunnah itu menjadi penetap hukum yang tidak disebutkan oleh Al-Quran. Maka hukum syarak ditetapkan oleh As-Sunnah dan tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Contoh hukum syarak. Di bagian ini adalah haramnya menggabungkan seorang perempuan dengan bibinya, pihak ayah atau pihak ibu sebagai istri. Keharaman memakan binatang buas yang memiliki taring dan burung yang memiliki cakar. Kemudian haram juga memakai sutra. Haram juga memakai cincin dari emas bagi laki-laki. Dan seterusnya. Walaupun banyak riwayat bahwa yang dimaksud emas ini adalah yang berwarna sofra. Bagaimana dengan emas yang berwarna abyad, yang putih? Nah, maka semua dijelaskan oleh hadis dan riwayat-riwayat yang kemudian disempurnakan oleh para ulama, diajarkan kepada kita. Baik, kesimpulan daripada kajian online sore hari ini, sunnah atau hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki kedudukan fungsi terhadap Al-Quran, di mana Al-Quran sumber ajaran Islam yang dijamin kebenaran dan keutuhan serta kemurniannya, hanya mengandung kaidah-kaidah syariat Islam secara umum. Sehingga kita perlu atau diperlukan bagaimana bantuan untuk bisa menafsirkan kaidah hukum yang universal tersebut. Ketika Nabi SAW masih hidup, permasalahan yang muncul tersebut oleh sahabat atau oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya langsung bisa bertanya kepada Nabi SAW. Maka sunnah itu merupakan keterangan baginda Nabi, baik berupa sunnah qauliyah atau ucapan beliau, sunnah fi'liyah, perbuatan beliau, ataupun sunnah taqririyah, ketetapan Nabi atau sikap di dalam diamnya Nabi ketika melihat sahabat melakukan segala sesuatu di hadapan beliau. Maka sunnah merupakan sumber kedua setelah Al-Quran. Maka saya akhiri dengan dua ayat di dalam suratul Najm dan juga satu penggalan kalimat di dalam ayat suratul Nisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada satupun ucapan yang keluar dari lisan mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut kemauan beliau atau yang melalui atas kemauan hawa nafsunya. Yani ucapannya bukanlah berdasarkan hawa nafsu baginda Nabi. Ucapan Nabi
adalah ucapan yang tiada lain hanyalah wahyu yang disampaikan kepada beliau berupa hidayah, ketakwaan di dalam dirinya dan pada yang lain. Maka hal ini menunjukkan bahwa sunnah atau hadis adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk baginda Nabi. Sebagaimana yang dipertegas di dalam suratul Nisa ayat 113, 2 lembar terakhir yang paling bawah, ya, baris kedua dari bawah, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah, dan Allah dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala artinya menurunkan kepadamu al-kitab wal hikmah, yakni Al-Quran dan juga As-Sunnah. Maka Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pedoman atau sumber pertama, dan juga hikmah As-Sunnah. Maka mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan kita bisa menjalankan apa yang datang dari baginda Nabi SAW, senantiasa bisa menjaga Al-Quran dan Sunnah dengan baik. Allah berikan kekuatan untuk beristiqamah di dalam menjalankan setiap pesan dan perintah yang ada di dalam Al-Quran dan hadis atau As-Sunnah Nabi SAW.